Di saat panggung utama sepak bola nasional mungkin tengah riuh dengan dinamika dan drama di tingkat federasi, ada sebuah perjuangan lain yang tak kalah penting, yang seringkali berlangsung dalam senyap. Jauh dari sorotan kamera utama di tanah air, di jantung kompetisi paling elit di dunia, para pahlawan diaspora Indonesia terus berjuang. Mereka adalah para pemain luar negeri kita. Mereka adalah bukti bahwa semangat Garuda tidak hanya berkobar di stadion-stadion nasional, tetapi juga melonjak di panggung Eropa yang dingin dan penuh tekanan. Hari ini kami akan mengalihkan fokus kami dari hiruk-pikuk domestik untuk memberi penghormatan pada kiprah luar biasa anak-anak bangsa. Dari Inggris, Jerman, hingga Italia, nama Indonesia kembali bersinar. Kisah pertama kita datang dari Inggris. Sebuah cerita tentang ketahanan, pengorbanan, dan kembalinya seorang pejuang. Kita berbicara tentang Ole Romeni. Bagi fans Oxford United dan pengamat timnas Indonesia, nama Ole Romeni sempat menghilang dari radar. Sejak Juli, ia harus menepi akibat cedera yang memaksanya melalui proses rehabilitasi yang panjang dan berat. Namun, yang mungkin tidak banyak diketahui masyarakat adalah pengorbanan di baliknya. Sebelum cedera itu memaksanya berhenti total, Ole sejatinya telah memaksakan diri. Dalam sebuah laga krusial kualifikasi Piala Dunia untuk timnas Indonesia, ia rela turun ke lapangan meski kondisinya belum 100% fit. Sebuah tindakan yang menggambarkan satu hal, totalitas membela lambang Garuda di dada. Pengorbanan itu sayangnya harus dibayar mahal. Proses pemulihannya sempat terhalang, dan ia harus absen berbulan-bulan. Namun, akhir pekan lalu, penantian itu berakhir. Di Kasam Stadium dalam laga Oxford United melawan Stoke City, nama Ole Romeni kembali tercantum dalam skuad. Ia masuk di menit ke-81, menggantikan Stanley Mills. Meski laga berakhir pahit dengan kekalahan 0-3 bagi Oxford, momen itu adalah kemenangan pribadi yang monumental bagi Ole. Ia telah melewati masa rehabilitasi yang berat, rasa sakit, dan tajam. Kini ia kembali berdiri di lapangan, siap mengembalikan performa terbaiknya. Bagi Oxford yang masih berjuang di papan bawah Championship, kembalinya Ole adalah injeksi moral yang krusial. Dan bagi Indonesia, ini adalah sinyal bahwa salah satu talenta terbaiknya siap untuk kembali berperang. Kita beralih ke Jerman. Di salah satu liga paling ketat dan disiplin di dunia, Bundesliga, seorang bek berdarah Indonesia baru saja mengukir prestasi fenomenal. Dia adalah Kevin Dix, palang pintu tangguh Borussia Gladbach. Pekan ini nama Kevin Dix terpilih masuk dalam Team of the Week Bundesliga edisi ke-9, versi dari platform statistik terkemuka, WhoScored. Ini bukan pengakuan sembarangan. Untuk bisa masuk daftar itu, seorang pemain harus tampil nyaris sempurna, menonjol di antara ratusan nama besar lainnya. Dalam laga melawan Sang Pauli, Dix tampil luar biasa. Ia menjadi kunci kemenangan besar 4-0 Gladbach. Dix bukan hanya menjaga wilayahnya dengan disiplin, ia dominan. Ia melakukan intercept bersih, mematahkan peluang emas lawan, dan menjadi jenderal di lini belakang. Yang lebih mengherankan, nama Kevin Dix bersanding dengan bek-bek top Bundesliga lainnya. Bahkan menurut data statistik, performanya di beberapa aspek kunci seperti tackle sukses dan duel udara unggul dibandingkan bek-bek dari tim raksasa, termasuk yang digadang-gadang berasal dari Bayern. Pemain berdarah Ambon ini telah menembus dinding yang dulu terasa mustahil. Ia tidak hanya bersaing di level tertinggi, tapi ia membuktikan kualitasnya tanpa kompromi. Kevin Dix telah membuktikan bahwa pemain diaspora kita kini bisa sejajar dengan pemain top Eropa. Dari Jerman kita terbang ke Italia. Negeri para defense sore ini ternyata menjadi panggung bagi dua talenta berdarah Indonesia yang tengah bersinar terang. Kisah pertama adalah tentang kebangkitan. Nama Emil Audero, kiper kelahiran Mataram, tentu tak asing bagi kita. Dalam sebuah wawancara eksklusif baru-baru ini, Emil mengungkapkan sebuah fakta yang mengejutkan. Musim panas lalu, ia sebenarnya hampir kembali ke klub masa kecilnya, Juventus. Manajemen sinyalnya tua sempat mendekatinya untuk menggantikan Mattia Perin yang dikabarkan akan henggang. Namun,
Rencana itu dibatalkan di detik-detik terakhir. Perrin memutuskan bertahan. Takdir akhirnya membawa Emil menandatangani kontrak dengan Cremonese. Sebuah keputusan yang di atas kertas mungkin terlihat seperti langkah mundur. Namun nyatanya, ini adalah titik kebangkitan kelangsungan Inloop. Bersama Cremonese, Emil bukan hanya sekedar bermain. Ia bersinar. Statistiknya luar biasa. Dalam beberapa pekan terakhir, Emil Audero masuk daftar kiper dengan save rate atau persentase penyelamatan tertinggi di Serie A. Ia bahkan menyalip nama-nama besar seperti Jan Sommer. Mari kita lihat data ini. Sommer, kiper Inter Milan, menghadapi 31 tembakan tepat sasaran dan kebobolan 12 kali. Sementara Emil menghadapi 52 tembakan tepat sasaran, jauh lebih banyak, dan hanya kebobolan 12 kali. Artinya, Emil Audero melakukan lebih banyak penyelamatan krusial dengan jumlah kebobolan yang sama. Ia menjadi alasan mengapa pemilihan Cremonese menjadi salah satu yang paling padat musim ini. Media-media Italia kini mulai menyorotnya sebagai salah satu penjaga gawang paling underrated di liga. Masih dari Serie A, dan ini mungkin yang paling spesial. Sebuah nama yang kini menjadi buah bibir di pasar transfer Eropa. Dia adalah Djeides, nyanyikan El Capitano di jantung pertahanan Sassuolo. Penampilan Jay musim ini benar-benar luar biasa. Ia bukan hanya kokoh dalam bertahan, tapi juga pandai membaca arah serangan dan memimpin rekan-rekannya di lapangan. Pujian pun datang dari legenda Sassuolo, Emanuele Terranova. Dalam wawancara terbarunya, Terranova menegaskan bahwa Djeides adalah bek masa depan Eropa. Meski usianya masih muda, kutip Terranova, saya yakin jika mereka terus mempertahankan performa ini, mereka akan segera dipanggil ke klub-klub besar. Dan klub-klub besar itu benar-benar sedang berkumpul. Menurut laporan media-media Italia, daftar peminat Djeides memakin panjang. Mulai dari raksasa Serie A seperti Inter Milan, hingga klub menengah yang berambisi seperti Torino dan Bologna. Tidak berhenti di situ, pemandu bakat dari Premier League Inggris dan La Liga Spanyol juga disebut tertarik. Inter Milan secara khusus dikabarkan masih terus menyatakan situasi Jay hingga saat ini. Mereka melihat potensi luar biasa dalam dirinya. Seorang bek yang fleksibel, yang bisa bermain dalam formasi 3 maupun 4 bek sejajar, Jay dikenal memiliki disiplin tinggi dan mental seorang pemimpin. Dengan kepribadiannya yang rendah hati dan etos kerja kerasnya, banyak pihak percaya hanya masalah waktu sebelum ia memperbaiki jajaran pemain besar Eropa. Di tengah hiruk-pikuk drama sepak bola dalam negeri, ada sebuah narasi lain yang tidak kalah penting. Narasi tentang perjuangan anak-anak bangsa di luar negeri. Mulai dari Ole Romeni yang kembali bangkit setelah pengorbanannya, Kevin Dix yang menggebrak dominasi bek-bek papan atas Bundesliga, Emil Audero yang membuktikan kelasnya sebagai salah satu kiper tangguh di Italia, hingga Djeides yang kini menjadi properti hangat dan incaran klub-klub elit Eropa. Mereka mungkin tidak tampil di layar televisi nasional kita setiap minggu, tapi mereka terus membuat prestasi yang membuat dunia menoleh. Mereka adalah simbol kebanggaan, mereka adalah pahlawan-pahlawan dalam senyap yang berjuang untuk membuat nama Indonesia kembali bersinar. Sudah seharusnya dukungan penuh kita tidak pernah berhenti untuk mereka, karena mereka bukan hanya pemain di luar negeri, mereka adalah wajah Indonesia di panggung dunia.